Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi AG Channel. Kali ini kita akan membahas tentang Dr. Hajah Siti Rohmi Jalilah, pilihan mewah masyarakat NTB pada Pilgub 2024. Terlahir sebagai darah biru ormas Islam terbesar di NTB, Dr. Hajah Siti Rohmi Jalilah adalah cucu langsung pendiri NW Al-Maghfurullah Tuan Guru Kiai Haji Zainuddin Abdul Majid dan kakak langsung dari Gubernur terdahulu Dr. Tuan Guru Haji Zainul Majidi LC yang biasa kita kenal dengan TGB. Yang unik dari Hajah Siti Rohmi Jalilah yang mungkin jarang mendapat ulasan ataupun perhatian yang cukup adalah latar belakang pendidikan beliau. Sebagaimana keumuman yang berlaku dalam keluarga besar alim ulama atau tuan guru, apalagi yang memiliki atau membina yayasan pondok pesantren, baik itu di Jawa, di Lombok atau dimanapun saja, maka sudah pasti putra-putri atau anak dan keluarga mereka juga akan disekolahkan di ponpes tersebut. Begitu halnya keluarga besar Dr. Hajah Siti Rohmi Jalilah. Orang-orang akan dengan mudah mengira beliau tentu akan digembleng langsung di Yayasan Ponpes Hamzan Wadi yang didirikan oleh tokoh karismatik yang kini telah dinisbatkan sebagai pahlawan nasional Tuan Guru Kiai Haji Zainuddin Abdul Majid. Pada kenyataannya, dugaan tersebut salah besar. Dr. Hajah Siti Rohmi Jalilah dalam jenjang pendidikannya justru jauh dari kesan nyantri. Jalur pendidikan beliau malah di ujungnya terkesan maskulin. Bagaimana tidak? Dari sekolah dasar hingga SMA, beliau sekolah di sekolah umum di Mataram. Kemudian melanjutkan S1 di salah satu universitas ternama di Indonesia, yaitu di ITS, Institut Teknologi 10 November, Surabaya. Kemudian beliau melanjutkan S2 di Universitas Negeri Solo dan doktoral di S3 atau S3 di Universitas Negeri Yogyakarta. Bandingkan umpamanya dengan riwayat pendidikan sang adik lelaki, Tuan Guru Bajang, yang justru sekolahnya linier di bidang keagamaan dari sejak dia masih SD hingga menuntaskan S3-nya di Al-Azhar, Kairo. Membaca secara sederhana fenomena latar belakang pendidikan Dr. Hajah Siti Rohmi Jalilah tersebut, minimal kita dapat mengambil dua hal besar sebagai ibroh. Yang pertama, bahwa lingkungan keluarga yang melahirkan, mendidik dan membesarkan beliau adalah lingkungan yang demokratis, terbuka, plural, dan sudah tentu religius. Kemudian yang kedua, lingkungan keluarga yang memahami dinamika sosial, ekonomi, dan perubahan lingkungan, di mana kesadaran tentang pentingnya SDM unggul yang dapat mempengaruhi arah dan arus perubahan perlu disiapkan dan dibentuk sejak dini. Hari ini apa yang terlihat seperti out of the box dalam riwayat pendidikan Dr. Hajah Siti Rohmi Jalilah justru menjadi satu kekuatan besar dalam ikhtiar beliau untuk melanjutkan apa yang telah sangat baik dilakukan oleh adiknya, yaitu TGB. Dahulu TGB dengan latar belakang pendidikan yang relatif linier, dengan pengalaman perpolitikan dan birokrasi yang juga minim, toh mampu memberi legasi positif terhadap gerak langkah dan draft pembangunan Nusa Tenggara Barat. Bagaimana pula kiranya hal itu jika diberikan kesempatan kepada kakak beliau yang hari ini sedang menjabat sebagai Wakil Gubernur NTB, Dr. Hajah Siti Rohmi Jalilah. Dengan latar belakang keluarga, pendidikan, karir, akademisi, dan karir politik yang demikian mentereng, rasanya masyarakat NTB sekali lagi akan diberikan sebuah kemewahan dapat memilih orang yang benar pada saat yang tepat.
Dr. Hajah Siti Rohmi Jalilah sekali lagi adalah sebuah kemewahan bagi masyarakat NTB, mengingat rekam jejak beliau dari sisi manapun hampir mendekati ideal. Sebagai akademisi, beliau akan sangat objektif dan rasional dalam mengurai tiap persoalan dan meramu solusi tepat. Sebagai politisi, tentu beliau akan sangat peka, mudah berempati, dan setiap persoalan akan mampu diagregasi untuk kemudian meramunya dalam kebijakan politik dengan tetap menghadirkan harmoni. Hal ini dimungkinkan karena beliau dibesarkan dalam lingkungan yang plural, dinamis, dan terbuka. Selanjutnya, sebagai seorang ibu, tentu fitrah maupun insting keibuannya akan menelurkan kebijakan-kebijakan yang mengayomi, menyantuni, dan berkeadilan. Ini didukung kapasitas beliau selama ini yang juga sebagai pimpinan tertinggi Muslimat NW. Akhirnya, jika filosof Hegel menyebutkan bahwa sejarah yang melahirkan pemimpin, maka akan halnya dengan Dr. Hajah Siti Rohmi Jalilah, dia adalah pemimpin yang akan membuat sejarah. Setidaknya sejarah bahwa Nusa Tenggara Barat memiliki pemimpin perempuan pertama. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.